Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan buat kita semua. Kita masih tetap dengan perjalanan bangsa Israel, hari lepas hari, saudara-saudara, dari Mara sekarang mereka pergi ke Elim. Dari Mara, bangsa Israel menuju Elim. Itu dapat kita baca di dalam Keluaran pasal 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi mata air itu. Itu tercatat juga di dalam Bilangan 33 ayat 9. Bahwa di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma di Elim. Di Elim ada pohon kurma. Saudara-saudara, pohon kurma di sana itu buahnya itu manis sekali. Dan pohonnya tidak tinggi, dapat dipetik saudara-saudara buahnya dan kita dapat mencicipinya. Mengapa Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel berhenti di Elim di sepanjang perjalanan mereka? Dan bahwa Elim memiliki 12 mata air dan 70 pohon kurma. Ini menjadi suatu pembelajaran buat kita di kemudian hari. Janganlah kita suka bersungut-sungut dikala kita menerima hal-hal yang tidak baik atau keadaan atau situasi yang tidak baik. Pada waktu itu di Mara mereka tidak mendapatkan air yang baik, tetapi air yang pahit rasanya. Tetapi ketika mereka berada di Elim, mereka melihat bahwa di situ ada pohon kurma yang begitu banyak dan juga di situ ada mata air. Tuhan memelihara hidup mereka, saudara-saudara. Tuhan yang memanggil mereka keluar dari Mesir. Tuhan tidak biarkan mereka berjalan sendiri tanpa disertai oleh Tuhan. Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tahu keadaan mereka. Sebetulnya mereka nggak usah khawatir. Kalau kehidupan mereka tidak dipelihara oleh Tuhan itu lain. Tetapi mereka itu dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak biarkan mereka itu tidak mendapatkan makanan atau minuman. Itu adalah hal yang pokok bagi manusia. Tetapi mereka itu adalah tipe orang yang memang suka bersungut-sungut, suka mengeluh. Itu karakter-karakter yang tidak baik dari manusia. Kita semua rata-rata begitu. Suka bersungut-sungut, suka mengeluh. Bila mana keadaan itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 11, Rasul Paulus mengatakan demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka itu bangsa Israel, yang dihajar oleh Tuhan, karena mereka suka bersungut, sebagai contoh bagi yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Itu Paulus dahulu kala mengatakan bahwa mereka pada waktu itu sudah hidup pada akhir zaman. Dan kita ini sudah berapa ribu tahun setelah Paulus, saudara-saudara. Kita berada di ujung dari daripada akhir zaman. Saya berkomunikasi dengan Ellen, anak saya yang ada di Amerika. Dan dia mengatakan, aduh mah, di Amerika itu terasa sekali bahwa pengangkatan gereja itu sudah semakin dekat. Dengan kejadian-kejadian yang sekarang sedang terjadi di sana. Angka 666 itu sudah dipraktekkan saudara-saudara, ya, disuntikkan ke dahi atau di lengan orang-orang yang mau menerimanya. Nah, tapi kita yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan hidup dalam kebenaran, saudara, penuh dan Roh Kudus, kita tidak akan sampai pada masa kesukaran besar yang akan dinyatakan tidak lama lagi. Karena itu mari kita bersiap-siap. Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan bagi kita Roh-Nya yang kudus. Roh penolong akan menolong kita. Ya. Setiap hari, setiap saat Dia ada selalu di dalam hidup kita. Angka 12 itu melambangkan pemerintahan. Bangsa Israel itu memiliki 12 suku. Tuhan Yesus memiliki 12 murid. Nah, jadi itu adalah lambang, ya saudara-saudara, yang dikatakan di dalam Alkitab. Sedangkan angka 70 melambangkan kepenatuaan. Itu Bilangan 11 ayat 16. Ia mengutus 70 murid
Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 17. Ada 12 mata air di Elim. Itu adalah suatu mata air yang melambangkan sumber air yang digunakan untuk menghilangkan dahaga. Yohanes 4 ayat 14 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kita harus memiliki suatu mata air hidup yang memancar dari hati kita kepada orang-orang lain. Dalam Yohanes 7 ayat 38. Supaya orang lain juga mendapatkan kelegaan dari rasa dahaga mereka. Kini kita dapat melihat makna rohani dari bilangan atau angka 12 dan mata air di dalam Alkitab. Maka kita dapat membuat suatu analogi atau persamaan bahwa para pemimpin dilambangkan oleh bilangan atau angka 12. Harus menjadi suatu mata air hidup bagi orang-orang lain. Para pemimpin harus menjadi mata air yang hidup bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, dikatakan di dalam Amsal 10 ayat 11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Saudara-saudara adalah orang benar, dan pakailah mulut saudara ya menjadi berkat buat orang lain yang memancarkan sumber kehidupan itu, yaitu air hidup yang keluar dari hati kita sekalian, supaya orang-orang lain diberkati oleh Tuhan. Air hidup harus dengan bebas mengalir keluar. Jangan tahan-tahan, saudara, oleh karena perasaan malu atau takut, khawatir. Jangan kita dicemooh. Jangan sampai kita malu memberitakan apa yang benar, menegur yang salah, meluruskan apa yang bengkok. Kita harus memberikan mereka air hidup itu. Jika hamba-hamba Tuhan, ini kalau bicara tentang hamba-hamba Tuhan, tidak memiliki suatu hubungan yang intim dengan Kristus, maka mata air rohani mereka akan berhenti. Jadi mata air itu harus dibiarkan tetap terpancar di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Dan bukan cuma hamba-hamba Tuhan, tetapi kita sekalian, anak-anak Tuhan, perlu untuk tetap menjaga air itu, supaya tetap mengalir dalam hidup ini. Jemaat Sardis menunjukkan kepada kita bahwa dari hidup yang bergantung kepada pengalaman-pengalaman masa lalu bersama Allah. Wahyu 3 ayat 1, tapi Tuhan menegur mereka. Mereka hanya seolah-olah mengandalkan kehidupan dari pengalaman-pengalaman mereka masa yang lalu. Ya, oh yang lalu saya kalau ke gereja itu sampai berkali-kali, berhari-hari. Maksudnya dalam seminggu itu ada 7 hari. Berapa hari saya pakai untuk ke gereja, berdoa selalu, mengikuti acara-acara kebaktian. Tapi cuma sampai situ dan tidak memiliki suatu kehidupan yang intim dengan Tuhan. Ya. Tuhan tidak menghendaki kita hanya berdasarkan masa lalu, tapi bagaimana sekarang ini. Jadi kita melihat diri kita ini sekarang ini, saudara-saudara. Apakah kita ini masih hidup dalam suatu keadaan rohani yang baik, ataukah kerohanian kita ini sudah mati? Ya, engkau dikatakan hidup, tetapi engkau mati. Pekerjaanmu kelihatan hidup, tetapi sebenarnya engkau bekerja dalam keadaan kerohanian yang sudah mati. Mari saudara-saudara, kita mencari Allah, sumber air hidup itu, sehingga kita mengalami kemajuan dalam kehidupan rohani kita. Puji Tuhan atas apa yang telah Ia kerjakan di dalam kehidupan kita masa lalu. Tetapi kita memerlukan perjumpaan-perjumpaan yang baru dengannya sekarang ini. Biarlah air sungai hidup itu mengalir dengan bebas dari hati kita kepada orang-orang lain. Saudara-saudara, pohon korma itu melambangkan kebenaran, dan angka 70 melambangkan kepenatuaan. Maka kita dapat menyatakan bahwa kebenaran adalah salah satu kualifikasi
untuk kepenatuaan. Para penatua harus benar dan lurus seperti pohon kurma, yang lurus naik ke atas, tidak bengkok-bengkok, saudara. Jadi kesimpulannya, para pemimpin pertama-tama harus menjadi mata air hidup bagi orang lain. Dari mana kita memperolehnya? Tentu dari hubungan kita yang erat dengan Tuhan, sumber air hidup itu. Elim adalah sebuah oase, tempat yang berair di padang gurun, yang diperlukan oleh para musafir. Kedua, para pemimpin atau para penatua harus benar dan lurus seperti pohon kurma. Bahkan kita semua harus hidup benar dan lurus di hadapan Tuhan dan manusia. Saya kira itu saja renungan kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dapat melayani Tuhan dan sidang jemaat. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini. Semua yang mendengarkan diberkati juga. Inilah yang menjadi doa hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap memakai masker, jangan lupa untuk cuci tangan sesering mungkin, dan diam saja di rumah. Kalau tidak perlu jangan keluar. Baca Alkitab setiap hari 1 pasal. Haleluya, Tuhan berkati.